Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah tepat waktu, dan sungguh nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati, keistiqomahan dalam diri kita untuk selalu taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara tepat waktu berjamaah di masjid. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan kemenangan yang agung sesuai dengan janjinya, yaitu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan, barangkali ini juga merupakan suatu refresh, penyegaran kembali untuk selalu mengingatkan, ya, karena tujuan atau nawaitu saya dalam tausiah pada subuh ini adalah saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketakwaan. Maka yang saya angkat pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana atau kiat kita, ya, mencari teman atau sahabat yang baik dalam pandangan Islam. Karena menurut pengalaman, ya, dan juga tentu saja berdasarkan suatu disiplin ilmu, katakanlah misalnya psikologi, ya, memilih teman itu sangat menentukan bagaimana kemudian output dari karakter, ya, dan perilaku kita. Itu juga sangat dipengaruhi oleh teman yang kita pilih, ya. Jadi kalau kita salah dalam memilih teman, maka itu juga akan menentukan bagaimana model kita ini seperti apa. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan suatu panduan, ya. Beliau berpesan dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi qala al mar'u ala dini kholihi wal yanzuru ahadukum man yukhalil. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah, ya. Kita diminta untuk melihat itu artinya menakar, kemudian menilai, ya, siapa teman kita, ya, yang apalagi kalau itu kemudian dijadikan sebagai teman dekat. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya jika dalam proses kita mencari teman ini, ya, kita punya panduan, ya, kiat memilih teman yang baik dalam Islam. Ya, yang pertama, ya, pilihlah teman yang taat beribadah. Nah, ini kelihatannya klasik ini. Tetapi ya memang demikianlah, ya. Memilih teman, ya, yang selalu mengajak kita menuju kebaikan, bukan sebaliknya. Seperti teman yang selalu mengajak untuk beribadah bersama. Kemudian selalu menjaga ibadahnya dengan baik. Nah, oleh karena itu orang atau teman seperti itu tidak diragukan lagi dan sangat tepat dijadikan sebagai teman. Jadi yang pertama adalah memilih teman yang taat beribadah. Ya. Kalau bisa yang ibadahnya lebih hebat dari kita. Ya. Yang dulu yang pernah saya sampaikan,
kumpulono wong kang soleh dalam tembang Tombo Ati itu ya. Jadi usahakan kita memilih teman yang agamanya lebih baik dari kita supaya kita ikut katut, bahasa Jawane katut, ikut menjadi orang baik, ikut menjadi orang yang ibadahnya juga jauh lebih baik. Nah, lebih top lagi kalau kita berteman dekat dengan ulama, itu lebih dahsyat lagi ya. Kemudian yang kedua, memilih teman yang mengedepankan kejujuran ya. Berkata jujur merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan ya. Sama halnya dalam pertemanan, maka pilihlah teman yang selalu mengedepankan kejujuran agar kita pun juga terbiasa berperilaku jujur. Ini tentu saja juga akan bisa kita lihat dari pengalaman dalam kehidupan sendiri ya. Jadi begitu banyak manusia, begitu banyak teman ya, kita bisa menilai di antara mereka itu mana yang terbukti jujur, mana yang tidak jujur. Nah, oleh karena itu carilah teman yang kita pandang, kita nilai memang betul-betul terbukti ya, dia selalu mengedepankan kejujuran ya. Sehingga kita yang tadinya tingkat kejujurannya itu masih rendah bisa ikut katut ya, menjadi orang yang juga bisa bersikap jujur. Kemudian yang berikutnya adalah memilih teman yang bisa menjaga amanah dengan baik. Ya, dalam Islam ya memilih teman sebaiknya yang mempunyai sifat yang amanah ya. Jika kita berteman dengan orang yang demikian, kita akan merasa aman dan nyaman apabila mengamanahkan sesuatu kepadanya tanpa ada rasa khawatir sedikit pun ya. Ini juga tentu berdasarkan pengalaman ya. Sebagai contoh yang mudah, ilustrasi yang mudah ya. Kita berteman dengan tetangga yang baik. Maka ketika kita misalnya mudik lebaran gitu ya, rumah kita kosong ya, kita titip kepada teman tersebut atau yang kebetulan menjadi tetangga kita ya, untuk paling tidak mengawasi atau menjaga rumah kita. Kalau teman atau tetangga tersebut amanah, tentu beliau juga akan memperhatikan pesan kita ya, rumah kita ikut dijaganya. Itu ilustrasi yang paling mudah. Bisa contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah memilih teman yang mengajak kita kepada kegiatan yang positif ya. Faktanya teman yang baik dapat menjadikan pribadi kita baik juga ya. Seperti ilustrasi misalnya kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi ya kita paling tidak katut wangi gitu kan. Jadi kalau kita berteman dengan pandai besi ya ini hanya sebagai gambaran, bukan berarti pandai besi itu orang yang kita jauhi, tetapi gambaran. Kalau pandai besi itu kan selalu berkeringat ya, keringatnya bau gitu ya, kita dapat baunya juga begitu. Jadi untuk memilih teman ini usahakan yang membuat kita melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Kemudian sebagai contoh mengajak sholat berjamaah. Kalau kita tadinya masih biasa sholat fardu di rumah, ada teman yang mengajak kepada kita mengajak sholat ke masjid berjamaah. Kemudian bertadarus ya kan, membaca Al-Quran bersama, mengikuti kajian, majelis-majelis taklim dan banyak hal lagi yang lainnya ya. Kalau saya pilih saya sebagai temanmu ya kan, saya akan mengajak kalian untuk bersodakoh ya kan, karena saya kebetulan adalah panglima warung sodakoh ya kan, saya akan mengajak kepada kalian untuk mengikuti gerakan sodakoh bersama. Insya Allah saya adalah teman yang baik dalam hal bersodakoh. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian yang kelima adalah memilih teman yang senantiasa menjaga silaturahim. Ya, milikilah teman yang selalu menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Ya, yang senantiasa menyambung tali silaturahim dengan siapa saja. Nah, ini juga tentunya berdasarkan pengalaman kita. Ya, sekarang ini kan zaman canggih, zaman WhatsApp, ya banyak grup-grup WhatsApp ya. Jadi kalau di dalam grup-grup WhatsApp tersebut ada teman yang ternyata hanya kontraproduktif ya, hanya kerjanya menjelekkan atau bahkan sampai terhadap temannya sendiri tega memaki-maki gitu ya, jauhi saja teman seperti itu, di-delete saja ya kan. Karena masih banyak teman-teman yang jauh lebih baik yang membawa keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Nah, itu teman-teman sekalian ya, kiat mencari teman yang baik. Kelihatannya sepele tapi sangat menentukan ya bagaimana output kita nanti ya, terlebih kalau di ujung usia ini ya, harus memilih teman yang benar-benar baik, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada akhirat ya. Maka oleh karena itu seperti yang saya alami sekarang ini ya, teman saya di antara berbagai komunitas itu
ya, yang paling nyaman itu yang paling nyaman ya adalah teman-teman haji ya, karena sudah frame-nya sama ya, visinya sama, orientasinya sama ya, sehingga lebih nyaman ya, karena kita selalu saling mengingatkan untuk merawat kemabruran ya, itu sebagai contoh ya. Jadi di dalam kehidupan ini teman sangat penting ya. Kalau kita salah memilih teman ya sontoloyo ya. Itu ada contoh ya di tingkat level nasional, tapi nggak perlu saya ungkapkan lah. Orang yang berteman dengan pemimpin yang dolim, akhirnya dia ikut dolim. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kira-kira sampai di situ saja. Kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf, karena itu semata-mata kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.